Menjalankan ibadah puasa sambil bekerja yang jelas tidak mudah ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama aku. Selamat siang. Nah, ini tuh di sini jam 12 siang ya teman-teman, tapi masih gelap-gelap kayak gini karena ini hari itu cuacanya itu lagi mendung dan mendung ya teman-teman. Padahal itu tuh nggak hujan ya, tapi mendung kayak gini loh teman-teman. Nah, ini aku dari pagi sampai sekarang itu sibuk ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, aku ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita itu lancar sampai hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri, teman-teman. Nah, di sini ya, puasa-puasa kalau di perantauan itu ya yang jelas sambil bekerja seperti ini tuh nggak mudah ya teman-teman. Walaupun lemes, walaupun capek, tapi kalau misalkan kerjaan belum selesai juga belum bisa istirahat ya. Pokoknya puasa kayak gini paling enak itu kalau di rumah sendiri ya teman-teman, bisa istirahat, bisa apa, pokoknya bebas ya. Ini tuh padahal jam setengah 1 siang ya teman-teman, tapi kok gelap-gelap kayak gini ya, karena di sini lagi mendung teman-teman, makanya gelap-gelap kayak gini ya. Di sini tuh mendung tapi nggak hujan ya teman-teman, tuh mendung campur angin kayak gitu. Nah, lanjut setelah aku udah bereskan tempat tidur aku. Nah, di sini aku langsung aja mau ambilin baju yang udah kering ya, teman-teman. Nah, ini tuh baju aku cuci kemarin ya. Jadi sekarang udah kering, teman-teman. Di sini walaupun udaranya itu mendung, nggak ada matahari, tapi walaupun nyuci itu tetap aja kering ya, teman-teman. Karena kan ada angin ya. Nah, nanti habis aku ambil-ambil kayak gini tuh aku mau lanjut nyetrika ya teman-teman. Pokoknya kerjaan itu seperti nggak ada habisnya, pasti ada aja kerjaan itu ya teman-teman, karena di sini kan rumahnya besar ya teman-teman, jadi kerjaan itu selalu ada kayak gitu. Tapi kalau puasa-puasa kayak gini, katanya majikan aku, kalau kerja aku udah selesai aku boleh tidur sebentar kayak gitu ya teman-teman. Dan rencana katanya majikan aku, ini malam gak usah masak, nanti malam itu aku mau dibelikan nasi padang kayak gitu ya. Katanya majikan aku, kamu gak usah masak karena puasa-puasa, jadi kamu harus mengurangi pekerjaan kayak gitu ya. Pokoknya ya alhamdulillah banget ya teman-teman, waktu puasa kayak gini majikan itu pengertian banget kayak gitu. Nah, ini hari aku itu cuma nyuci spray satu aja ya teman-teman. Nah, ini karena berhubung di sini itu udah sore sekitar jam 4, ini langsung aja jemuran aku simpan teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau nyapu terasnya ini ya teman-teman. Karena tadi pagi itu aku juga belum sempet nyapu terasnya ini, karena pokoknya tadi pagi itu aku sibuk banget teman-teman, bersihkan yang lantai atas sama beres-bereskan yang lainnya kayak gitu loh teman-teman. Karena juga habis di sini juga habis implekan ya teman-teman, jadi berantakan semuanya dan harus nyimpen piring dan gelas-gelasnya itu juga harus disimpan kayak gitu ya. Alhamdulillah banget ini tahun imleknya itu berdekatan sama puasa Ramadan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman mungkin di luar sana kan implekan itu kan dapat angpo ya teman-teman, bisa dikirim untuk keluarga, dibuat puasa Ramadan dan Idul Fitri kayak gitu loh teman-teman. Nah, sekarang aku nyapu-nyapunya udah selesai, lanjut di sini aku mau nyiram tanaman aku teman-teman. Di sini walaupun mendung pun tanaman aku ini pada kering ya teman-teman, karena memang nggak ada hujan ya. Nah, sekarang aku siram-siram tanaman aku udah selesai teman-teman. Dan ini buah pepayaku, ini ada 3 ya teman-teman. Pada 3 bulan yang lalu itu lebat banget ya, tapi sekarang buahnya tinggal 3 aja teman-teman. Dan ini daun-daunnya udah menguning kayak gini. Dan ini tuh udah tinggi banget ya. Tuh. Dan di sebelah sini itu aku itu menanam pohon sirsak ya teman-teman, tapi ini tuh selalu aja
buahnya itu rontok ya, padahal buahnya itu banyak banget loh teman-teman, tapi kok nggak jadi buah ya. Kalau ada bunganya itu langsung aja jatuh ya, nggak jadi buah gitu loh teman-teman. Kalian tahu nggak sih teman-teman gimana solusinya biar pohon sirsaku ini jadi buah kayak gitu. Tuh, padahal udah segini besarnya loh. Dan ini pepayaku yang di sebelah sini ini dimakan cambuk ya teman-teman, putih-putih kayak gitu loh. Dan ini tuh kayak udah mau mati kayak gitu, padahal ini tuh buahnya banyak banget loh. Nah, dimakan ini loh teman-teman, putih-putih itu katanya ini tuh cambuk ya. Dimakan cambuk kayak gini, pantesan aja kok mau mati kayak gitu loh. Padahal ini tuh buahnya banyak banget loh teman-teman. Ini tuh dikasih apa ya biar cambuknya itu mati. Ini tuh sayang banget loh teman-teman, pepayanya udah besar kayak gini, buahnya banyak, kok dimakan cambuk kayak gitu. Nah, ini ada yang kuning satu tuh. Kalian komen di bawah ya teman-teman, gimana cara menghilangkan cambuk yang ada di ini, di pohon pepaya. Nah, ini pohon pisang aku, dan pisangnya itu perkembangannya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan ini tuh jadi buah ya teman-teman, karena ini tuh udah lama tapi kok ini apanya pisangnya cuma segini aja. Ini tuh sebenarnya buah pisang atau cuma tanaman buat hiasan kayak gitu aja loh teman-teman. Ini pohon pepayaku ini kalau mati sayang banget ya teman-teman, karena dimakan cambuk itu loh. Nah, itu daunnya udah pada kuning-kuning kayak gini. Padahal itu buahnya banyak banget. Nah, lanjut di sini aku naik ke lantai atas. Nah, di sini tuh di kamarku ya teman-teman. Nah, ini aku udah bawa jemuran dari lantai bawah. Ini aku mau nyetrika ya. Aku tuh kalau nyetrika itu setiap hari ya teman-teman, tapi nggak semuanya aku setrika ya. Yang aku setrika ini cuma baju-bajunya majikan aku kalau pergi keluar kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan baju yang ada di rumah dan dibuat tidur itu nggak boleh disetrika ya teman-teman. Karena majikan aku itu udah pensiun dari kerja ya teman-teman, jadi udah nggak usah nyetrika baju kantornya mereka kayak gitu. Jadi kalau baju di rumah dan untuk tidur itu cuma aku lipat-lipat kayak gitu aja ya teman-teman. Seperti handuk-handuk kayak gitu juga cuma aku lipat-lipat kayak gitu aja. Nah, ini nanti habis nyetrika aku itu mau mandi ya teman-teman, karena ini tuh udah sekitar jam 4 sore ya. Aku tadi itu belum istirahat sama sekali ya teman-teman. Habis nyetrika ini aku mau mandi, mau sholat asar. Setelah itu aku mau istirahat teman-teman. Dan sekarang ini aku nyetrika dan lipat-lipatnya juga udah selesai. Nah, sekarang aku lipat-lipat bajunya dan juga nyetrikanya udah selesai ya teman-teman. Dan sekarang ini aku mau mandi dan aku mau istirahat ya teman-teman, karena aku dari tadi pagi itu aku belum istirahat sama sekali ya. Nah, alhamdulillah setelah aku tunggu-tunggu akhirnya udah waktunya berbuka puasa teman-teman. Dan untuk berbuka puasa di wilayah Singapura sini jam 7.22 ya teman-teman. Dan ini aku mau minum air hangat dulu, karena kalau perut kosong itu jangan langsung minum dingin ya teman-teman. Usahakan minum anget-anget kayak gini. Mari berbuka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah aku udah minum air hangat-hangat, alhamdulillah di sini majikan aku udah belikan nasi padangnya ya teman-teman. Tadi itu dibeliin itu jam 5:30 tadi ya.
Dan sekarang ini majikan aku pada makan di luar teman-teman, dan ini aku dibelikan nasi padang, dan katanya sebenarnya tadi itu dia tanya ya teman-teman mau ikut makan di luar atau enggak. Terus aku bilang aku enggak usah ya, aku makan di rumah kayak gitu. Nah ini hari aku nggak boleh masak sama majikan aku ya teman-teman, dan untuk berbuka puasa aku dibelikan nasi padang. Ini lauknya ada ayam, ada sayur, dan juga tahu kayak gini ya. Alhamdulillah banget, buka puasa pertama kali sama majikan dibelikan dan tidak diizinkan untuk masak. Nah sekarang mari kita berbuka puasa teman-teman, dan ini aku udah cuci tangan, dan sebelum makan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Alhamdulillah enak banget rasanya, dan ini ayamnya juga besar banget teman-teman. Dan ini tadi aku bilang sama majikan aku, nasinya itu dikurangin kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh pas sama porsi aku ya. Karena kalau terlalu banyak itu aku nggak habis ya teman-teman. Kalau berbuka puasa itu kalau makan terlalu banyak nanti di perut itu juga nggak enak ya. Dan tadi itu majikan aku bilang mau lauknya apa aja. Aku bilang aku cuma mau ayam sama sayur sama tahu kayak gitu aja ya. Nasi padang di Singapura itu seperti ini ya teman-teman, tapi ini tuh enak banget loh, nasinya juga pulen kayak gitu. Oh ya teman-teman, ini hari kalian berbuka puasa sama apa teman-teman? Mungkin kalau berbuka puasa bersama keluarga itu beda ya teman-teman. Kalau di perantauan seperti ini ya seperti ini teman-teman. Tapi kalau buka puasa bersama keluarga itu pasti beda ya. Ada menu semuanya ada ya, karena pasti juga bikin es, bikin gorengan dan macam-macam kayak gitu ya. Tapi kalau di perantauan ya seperti ini teman-teman. Ini tuh nasi padangnya itu enak banget teman-teman. Pokoknya lauknya itu ayam sama sayur sama tahu tadi itu udah enak banget ya. Dan ini tuh pas sama porsi aku, karena aku bilang sama majikan aku untuk dikurangin nasinya ya. Jadinya ini aku mau habiskan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diawuk-awuk seperti ini. Masya Allah enaknya. Nah ini nasiku tinggal sedikit aja ya teman-teman, dan ini aku mau lanjut makan. Terima kasih yang udah mengikuti aktivitas aku ini hari. Videoku cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.